Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum kita mulai kegiatan hari ini, acara hari ini, kita akan memulai dengan membaca basmalah. Semoga acara kita diridhoi dan penuh berkah untuk kita semua. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Baik, apa kabar Umahat? Alhamdulillah, luar biasa. Baik, ini kalau saya bilang Jannatul Umahat, tolong dijawab bersama meraih jannah. Bisa ya? Ya? Oke, kita coba ya satu ya. Jannatul Umahat Bersama meraih jannah. Sekali lagi ya. Jannatul Umahat Bersama meraih jannah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Segala puji syukur bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam, dan kesempatan untuk berkumpul dalam majelis ilmu yang penuh berkah ini. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Yang kami hormati Ustazah Hajah Adila, yang biasa disapa dengan Ustazah Kiki, narasumber kita pada hari ini yang telah hadir bersama kita. Yang kami hormati Ketua FSOG TK Eksis Abata, Umu Endang dan tim, Ketua BP3 SD Eksis Abata, Umu Pepti dan tim, Ketua Komite SMP Leaders Khalid bin Walid, Umu Vivi dan tim, Beserta seluruh umat yang hadir, baik secara langsung maupun melalui live streaming. Selamat datang di kajian Bahagia Sambut Pubertas, menjadi sahabat anak di masa perubahan. Izinkan kami untuk menginformasikan susunan acara kita pada pagi hari ini. Acara akan diawali dengan pembacaan ayat suci Al-Quran, dilanjutkan dengan pembacaan biografi singkat narasumber. Kemudian kita bersama akan menyimak pemaparan materi utama. Setelah itu akan masuk ke sesi tanya jawab. Lalu dilanjutkan dengan pembagian hadiah ya, dan insya Allah ditutup dengan sesi foto bersama. Ada yang mau dapat hadiah nggak? Mau, ya, apalagi buku mau dong. hadiahnya. Siapa yang mau ya? Nah, caranya gampang. Silakan follow Instagram kami di @mtjannatulummahat ya, jangan lupa @mtjannatulummahat. Nah, posting story dokumentasi acara hari ini dan jangan lupa untuk menandai akun IG kami di @mtjannatulummahat. Mention 3 orang teman. Di akhir acara kami akan memilih posting terbaik dan memberikan hadiah spesial. Yo, semangat ya. Buka IG-nya nih mulai sekarang nih. Terus foto dulu ya. Baik, pada kesempatan ini juga kami Majelis Taklim Jannatul Umahat mengucapkan jazakumullahu khairan kepada para sponsor dan donatur yang telah mendukung acara ini. Ada Elhana Learning Kit, Dapur Bunit, Versa Unik, Manarik, Elhana Learning Center, Rumah Keluarga Risman Publishing, Ainura Teacher, Mitra Jaya, NTK Sahabatku, dan seluruh donatur yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Semoga Allah membalas dengan keberkahan, pahala berlipat, dan menjadikannya amal jariah yang terus mengalir. Ya, pemberitahuan ya untuk umahat yang membawa anak kecil ya, mohon untuk dapat menjaga ketertiban dan mengkondisikan mereka dengan baik. Itu aja. Karena suara anak-anak mungkin nanti akan mengganggu berjalannya acara ya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Baik, sesaat lagi kita akan bersama-sama menyimak lantunan ayat suci Al-Quran, yaitu surat Al-Furqan ayat 74 sampai dengan 77. Bagi umahat yang ingin ikut murojaah, silakan membuka mushaf Al-Quran atau menggunakan Al-Quran digital di handphone masing-masing. Surat Al-Furqan ayat 74 sampai dengan 77. Kepada Ummu Nana dan Ummu Sari kami persilakan. Assalamualaikum. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما صدق الله العظيم. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan orang-orang yang berkata, Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami istri-istri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati kami. Dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Mereka itulah orang yang dibalasi dengan martabat yang tinggi dalam surga karena kesabaran mereka, dan mereka disambut dengan penghormatan dan ucapan selamat di dalamnya. Mereka kekal di dalamnya. Surga itu sebaik-baik tempat menetap dan tempat kediaman. Katakanlah kepada orang-orang musyrik, Tuhanku tidak mengindahkan kamu, melainkan kalau ada ibadatmu. Tetapi bagaimana kamu beribadat kepadanya, padahal kamu sungguh telah mendustakannya. Karena itu kelak azab pasti menimpamu. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah menikmati keindahan lantunan ayat suci Al-Quran, kini saatnya kita melanjutkan ke acara inti. Sebelumnya kita sapa dulu untuk Ustazah Umu selaku Kepala Sekolah SD Sahabatan. Terima kasih sudah hadir bersama kita hari ini. Baik, Ummahat yang dirahmati Allah, pernah nggak sih kita merasa anak yang dulu kecil, manja, dan selalu ceria tiba-tiba berubah? Lebih sensitif, lebih banyak diam, kadang mulai menutup pintu kamar atau bertanya hal-hal yang bikin kita bingung jawabnya. Itulah masa pubertas, masa perubahan besar yang sering bikin orang tua serba salah. Padahal disinilah peran kita justru paling dibutuhkan menjadi sahabat anak di masa perubahan. Insya Allah siang ini kita akan belajar banyak hal penting, diantaranya fondasi tarbiyah pubertas, perubahan fisik, emosi, sosial, dan spiritual anak, cara ngobrol tanpa bikin anak canggung, peran ayah dan ibu dalam mendampingi, serta hal-hal penting seperti aurat, batas interaksi dengan lawan jenis, pelecehan seksual, dan pengaruh gadget. Dan sebelum kita masuk ke materi, kita akan berkenalan dulu dengan narasumber kita kali ini. Beliau adalah Ustazah Najah Adila atau biasa disapa dengan Ustazah Kiki, seorang psikolog dan praktisi pendidikan yang juga owner Mitra Ananda, lembaga layanan tumbuh kembang anak dan training center. Dengan pendekatan yang hangat dan aplikatif, beliau banyak mendampingi para orang tua dan guru dalam memahami anak-anak di berbagai fase perkembangan, termasuk masa pubertas dan pembentukan karakter remaja.
Siapkan hati, siapkan catatan. Insya Allah banyak sekali ilmu yang bisa kita bawa pulang hari ini. Bahagia sambut bertas menjadi sahabat anak di masa perubahan. Kepada Ustazah Kiki, kami persilahkan. Saya boleh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin kepala sekolah, biasanya sih saya jalan-jalan nih. Sebenarnya saya bilang sama Mbak Pepti gitu ya, berapa sih pesertanya gitu ya, karena kita tahu bahwa sekolah itu bagus dari mana? Dari orang tua mau belajar. Karena mensoleh-solehkan anak kita butuh satu kampung, ya. Tidak akan dihasilkan anak-anak bermutu dari guru dan orang tua tidak bermutu. Apalagi sekarang banyak sekali anak-anak dengan berbagai macam gangguan ya. Tapi sebelumnya nih kita mau buat kesepakatan dulu karena kita belajarnya nggak lama ya. Tangan kanannya di pundak bestinya Bu. Nah, seperti ini nih. Besti gini. Agak deket-deketan dong. Nah, kalau nanti saya agak jalan-jalan, jadi bagaimana caranya supaya saya aman dan nyaman jalannya? Nih, saya di tengah-tengah nih nanti. Ya, Dede Kakak ya, Bu Kiki akan jalan-jalan ya. Besti. Ya, nanti yang paling belakang yang sering ditanya sama Bu Kiki. Oke, ikuti kata-kata saya. Hai hai. Peluk bestinya gini. Hai hai. Hai hai. Hari ini kita mau belajar nih. Mau belajar nih. Nggak lama. Lama. Cuma 1,5 jam. Cuma 1,5 jam. Tapi kalau ketahuan ngantuk, apalagi pegang handphone, lihat aku ikhlas. HP-ku untuk kamu saja. Balik ke sini. Nah, Besti ke kiri. Oke, kiri nih. Oke. Kalau saya sampai ketahuan lihat handphone, baca WA, langsung ambil saja, masukkan HP-ku ke dalam tas. Deal ya, salaman kanan kiri. Seru nih. Ya. Kenapa orang tua harus dibuat aturan, apalagi anak-anak kita? Oh, ini. Karena apa? Karena saya tidak bisa kontrol pikiran ibu-ibu. Benar nggak nih? Ada yang mikirannya jemuran, ya? Ada yang mikirannya masakan, atau ada yang mikirin mantan, enggak ya? Nah, kan sekarang banyak sekali kasus. Kemarin kurang lebih 6 bulan yang lalu saya diminta satu TK untuk menjembatani 6 pasang orang tua. Orang tuanya udah wajahnya manyun. Wah, gitu ya. Waduh, ada apa nih, saya bilang gitu. Ternyata apa? Anaknya main sunat-sunatan. Ya. Itu anak TK B ya. Terus ada lagi nih kemarin nggak lama nih 2 minggu yang lalu ya, ada orang tua konsul anaknya kelas 2 SMP sudah berhubungan intim dengan teman kelasnya. Ya, ada anak guru 4 tahun dicolok pakai jari oleh predator seks, padahal pergi ke warung depan. Ya Allah. Ya.
Terusnya ya, kan saya kembar. Kenapa sih namanya Raja Adila dipanggilnya Kiki ya? Nggak nyambung gitu ya. Saya kembaran saya dokter dari 10 yang terjangkit HIV, 9-nya penyuka laki-laki. Usia berapa Bu? 16 tahun. Ya, apa yang salah dari pendidikan kita hari ini? Makanya saya selalu bilang, ketika diundang untuk oleh komite ke sekolah, orang tua harus belajar. Karena konsepnya adalah anakmu, anakku, anakku, anakmu. Karena apa? Anak kita 6 tahun di sini, Bu. Ya, karena sekarang banyak sekali anak-anak kita dengan berbagai macam gangguan tumbuh kembang. Punya perilaku yang luar biasa hari ini, makanya dibutuhkan orang tua dan guru yang bijak. Bijak dan hubungan sama Allahnya dijaga. Karena saya menemukan usia 8 tahun rusak vagina. Ya, jadi berarti harus apa nih Bu? Harus tadi melatihnya. Ada tugas basic nih Bu, anak-anak kita. Makanya ketika anak kita usia 1 tahun, ya, setengah sampai 2 tahun, ketika sudah ajak jalannya, dia harus dikenalkan toilet training. Berarti apa? Dikenalkan tadi. Ini namanya apa sayang? Gitu ya. Karena sekarang banyak sekali anak-anak kelas 1 masih toilet trainingnya masih punya masalah. Yang kedua adalah makan, ya. Banyak sekali orang tua saya lihat di mall makannya itu ibunya pegang HP, bapaknya handphone, anaknya handphone, padahal yang masuk ke dalam mulut anak kita bertahan 10 tahun ya. Nah, next Bu, karena materinya banyak ya. Jadi tujuan dari sesi kita hari ini nih Bu, ya, memahami makna pubertas ya. Balik dalam Islam bagaimana mengenalinya. Perubahan fisik ya kan, emosi, sosial, spiritual. Karena sekarang banyak sekali orang tua yang sabarnya setipis tisu. Betul? Kurang sabar ya. Saya mau tanya sama ibu masih manusia Bu? Masih manusia. Tapi kenapa ketika guru panggil, Bu, anak ibu punya kesulitan, kenapa ibu tidak bisa terima? Apalagi para ayah. Maka saya senang sekali nih kalau ayah datang, karena yang paling tidak bisa menerima kekurangan anaknya adalah para ayah. Betul nggak Bu? Karena ibu mah tahu nih secara otomatis, wah anaknya kurangnya apa. Tapi ayah, kalau ayah nih Bu, kalau konsul nih, kalau datang gini nih. Saya bilang, Pak, betul anak Bapak lengkap secara fisik. Tapi dia punya kekurangan Pak. Dia punya kesulitan di mana? Dirinya. Dia punya kesulitan apa? Di pertemanan. Dia punya kesulitan apa? Di akademiknya. Karena IQ itu hanya menyumbang 20%. 80%-nya apa, Bu? Tadi ya, ada perilaku ya, terusnya kepribadian. Karena apa? Karena saya selalu bilang guru TK dan SD ini banyak sekali pahalanya, juga banyak dosanya. Begitu juga dengan orang tuanya ya. Terusnya menguatkan peran ayah dan ibu dalam mendampingi, menyusun ya, menyusun gitu ya, strategi komunikasi dan pendampingan. Karena sekarang kita banyak sekali para ayah itu ayah yang jalangkung, benar nggak Bu? Ya, ayah itu hadir di Sabtu Minggu tapi sibuk pegang handphone ya, tidak pernah bicara receh dengan anaknya, tidak pernah hadir untuk ketika anaknya punya kesulitan gitu. Next Bu.
Mengapa penting membahas pubertas sejak dini? Next. Ya, pertama Islam mengajarkan tarbiyah bertahap sejak kecil, ya. Pendidikan tidak instan, Bu. Ya. Pendidikan itu tidak instan, dia harus berproses. Karena anak kita kan beda nih dengan zamannya saya dulu nih, Bu. Zamannya saya kelas 1 sudah masih menyanyi Bintang Kecil. Ya kan? Bintang Kecil, baru belajar baca. Sekarang kelas 1 apa? Ibu pergi ke pasar jam 9, ibu sampai di rumah jam 12. Berapa lama ibu di pasar? Ya. Berarti butuhkan apa? Dibutuhkan orang tua hadir dalam pengasuhan. Karena Bu, perilaku jelek anak kita bukan karena diagnosa, tetapi karena apa? Karena pembiaran. Karena apa? Pemakluman, begitu ya. Nah, terusnya berarti sejak kecil harus dikenalkan iman, adab, dan tanggung jawab. Hal-hal yang kecil, Bu. Kita ini role model anak kita. Cek deh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Siapa yang secara otomatis anaknya langsung ya, secara otomatis langsung pergi ke masjid dibandingkan cepetan 1, 2. Berarti sudah terinternalisasi. Kenapa? Orang tuanya kasih pijakan. Nah, Allah sudah memanggil sayang. Apa yang harus kita lakukan? Berarti kan orang tua tadi harus jadi role model. Anak kita mudah sekali melihat dibandingkan mendengar. Nah, sholat berjamaah jauh lebih penting. Misalnya pahalanya 27. Ayahnya nggak pernah berjamaah di masjid. Berarti apa? Ada expire-nya, melatih anak-anak kita adab. Ibu harus melatih anak-anak bagaimana anak-anak kita bisa berbicara ketika dia punya masalah, gitu ya. Jadi kalau anak-anak saya sudah saya latih, jadi Ibu, apalagi kalau anak-anak Ibu, anak-anak yang perempuan nih, perempuan sekarang anaknya julid-julid, bener nggak Bu? Ya, kelas 6 udah ngomongin skincare. Beda dengan saya dulu ya. Berarti harus apa gitu ya. Nah, hadis Rasulullah perintahkan anak-anak kalian untuk melakukan sholat ketika mereka berumur 7 tahun. Dan pukullah mereka saat mereka berumur 10 tahun jika mereka meninggalkannya. Serta pisahkan mereka antara laki-laki dan perempuan di tempat tidurnya. Maksudnya persiapan ini dimulai sebelum balik agar saat pubertas anak siap secara lahir dan batin. Fitrah belajarnya tumbuh subur ya. Karena apa? Tadi karena orang tua dan gurunya menyiapkan. Ya, intinya apa? Mensoleh-solehkan anak kita butuh satu kampung. Ya, jadi ada beberapa sekolah Bu, tiap bulan Bu, orang tuanya dilatih untuk belajar. Jadi kalau di sini ada 370, berarti harusnya 370 orang yang hadir. Kali 2 dong Bu, kata ayahnya juga ditarik-tarik ya. Karena sekarang nilai anak kita sekarang berbeda ya Bu, bergeser. Kemarin ada yang konsul, Bu Kiki, ada anak saya gini, aku bosan pakai jilbab. Boleh gak orang tua marah? Bu? Aku gak mau pakai jilbab. Bersikap tegas tapi tidak marah. Bersikap kan berarti orang tua harus bervalidasi perasaannya. Kenapa sayang gitu ya. Apalagi kalau anak-anak kita punya perilaku yang kurang pas ya. Next Bu.
Nah, yang ketiga adalah anak tidak kaget dengan perubahan tubuh dan tanggung jawab. Banyak anak panik saat haid pertama atau mimpi basah ya. Kalau tidak ada persiapan mereka malu, bingung, ini apa ya? Kalau zaman saya dulu kan tabu ya Bu ya. Bicara tentang mens ya. Sekarang sih Umi aku mau cerita, guruku ya kan ada setiap Jumat itu ada keputrian namanya ya, ada macam-macam darah gitu ya. Bagaimana anak kita bonding dengan kita, anak kita bisa bicara apa saja gitu kurang lebihnya ya. Terusnya menghindari anak mencari jawaban dari sumber yang salah ya. Berarti kalau orang tua diam, anak bisa cari lewat internet ya, teman sebaya yang sering menjerumuskan ya. Tadi misalnya kenapa anak SMP bisa berhubungan badan ya kan? Kenapa anak yang ada kasusnya dia 18 tahun Bu, ya dari pesantren yang masuknya susah, keluarnya susah. Tapi kenapa main sama laki-laki orang begitu ya? Nah berarti kan ada yang salah dari pengasuhan kita hari ini ya. Next. Pubertas balik itu adalah dalam Islam bukan hanya biologis yang berubah, begitu anak balik statusnya adalah mukallaf ya. Allah langsung menuntut tanggung jawab syariat. Ya, karena apa? Karena itu orang tua harus menyambut dengan bekal iman dan akhlak, bukan hanya kebersihan badan. Ayah harus hadir. Nah, yang tertutup baju dalam nak tidak boleh dilihat dan pegang oleh orang lain sayang. Ayahnya hadir bicara seperti itu kepada anak perempuannya. Next. Perubahan fisik nih Bu. Menstruasi pertama ya, itu tanda balik biasanya terjadi usia 9 sampai 12 tahun. Kemarin di bawah 9 tahun juga ada yang sudah mens ya. Karena apa tadi? Karena faktor makanan ya. Berarti jauh sebelumnya ibu bicara ya. Apalagi dengan banyaknya informasi membanjir sampai ke kamar anak kita ya. Nah, berarti harus dijelaskan jauh sebelum datang agar tidak panik ya. Yang kedua, payudara berkembang. Makanya orang tua nggak boleh nih mandi bareng Bu. Ya, banyak sekali orang tua memperkenalkan tubuh. Ya sekalian aja Bu Kiki bareng mandinya. Enggak Bu, nggak boleh. Kenapa? Karena ukuran kita dengan ukuran anak kita berbeda. Kita punya bulu, anak kita belum punya bulu. Yang harusnya nggak Bu? Ya, yang harusnya tidak perlu dipertanyakan, dipertanyakan gitu ya. Karena kan ukurannya juga beda gitu ya. Jadi sebaiknya kalau melatih anak-anak kita tadi ya, bukan hanya bantuan verbal, tetapi ada namanya visual verbal. Ada bukunya, ada tulisannya, supaya anak kita paham. Recalling Bu, nah gitu ya, kurang lebih seperti itu. Terusnya pinggul melebar ya, bagian normal dari tubuh perempuan. Orang tua bisa menekankan bahwa bentuk tubuh yang berubah itu wajar sayang. Justru ya tanda tubuh berkembang sehat gitu ya. Terusnya jerawat muncul ya, anak bisa minder, orang tua bisa mengajarkan perawatan sederhana ya, sambil menegaskan bahwa jerawat itu bukan hal yang memalukan ya. Next. Nih step-step yang bisa Ibu lakukan Ibu ya. Ya mulai dengan penjelasan lembut dan positif. Sampaikan dulu bahwa menstruasi adalah tanda tubuh sedang tumbuh sehat dan matang. Nah, contoh pijakannya Bu. Nah, nanti kalau kamu sudah mulai haid, artinya tubuhmu sudah dewasa, sudah
semua perempuan akan mengalaminya, termasuk ibu dulu, gitu ya. Berikan ruang untuk bertanya, ya. Tujuannya agar anak tidak merasa malu dan takut. Saya ingat waktu kembaran saya pertama kali dia mens, dia bilang gini, Ki, tahu nggak Ki? Waktu Kika nih mens pertama kali ada di ada di sekolah, kan kita dulu SD ya Bu, SD negeri ya. Terus sih kan nggak ada persiapan apa-apa Ki. Terus di situ ada sabun Ki, sabun kain apa yang kecil gitu, kaki Kak robek, terus Kika masukin. Karena mama saya walaupun orang kesehatan nggak pernah ngobrol receh sama kita tentang pubertas, karena dulu zamannya kan masih tabu gitu ya kalau ngomongin tentang pubertas gitu. Jadi sekarang ibu kalau ngobrol sama anak kita tuh yang santai, lagi makan bakso sepiring berdua ya, sambil ngasih tahu ya. Next, yang kedua, tunjukkan bentuk softtek. Nah, softtek itu ada yang dari kain, ada yang dari softtek yang sekali pakai sayang. Gitu ya Bu ya. Jadi kadang nih orang tua tidak pernah ngasih tahu caranya, tekniknya, tapi mau cara hasilnya luar biasa. Benar nggak Bu? Pernah nggak kita melatih teknik pakai kaos kaki? Kan kita nggak, ayo cepetan pakai kaos kaki, gitu aja nggak bisa. Padahal guru itu dan orang tua harus melatihnya, nak caranya seperti ini sayang, gitu ya. Ya, misalnya tunjukkan produknya tapi lapisan lembut yang menempel di kulit, bagian perekat yang menempel di dalam celana, sayapnya jika ada. Jadi Ibu contoh pijakannya, ini namanya pembalut, gunanya untuk menyerap darah haid supaya pakaian tidak kotor. Role play Bu, ini ibu, ini anaknya, ini softteknya caranya seperti ini sayang. Karena Bu, banyak sekali sekarang anak-anak kita gangguan persepsi, ya. Gangguan persepsi apa? Berarti dia harus lihat contohnya. Ya, khawatir dia salah persepsi karena gini, gurunya ngomongnya tentang cita-cita, yang ditangkap pantas aja anak ibu ketawa-tawa. Yang ditangkap apa? Cinta-cinta. Ya, makanya orang tua harus bijak. Kadang kalau anak kita punya banyak sekali kekurangan, berarti dia mendekati untuk menjadi soleh. Kenapa? Orang tuanya belajar, ayahnya belajar, gurunya belajar, supaya bagaimana kita menemukan 1000 cara, 1000 evaluasi, dan 1000 media supaya bisa dia terbang tinggi, gitu ya. Next. Latih Bu langkah pemakaiannya ya. Ibu bisa tadi caranya pakai celana dalam bersih, jangan langsung ke tubuh anak ya. Jadi kalaupun mau melatihnya di dalam kamar mandi, ibu harus tadi menghargai anak kita setinggi-tingginya. Nah, izin ya ibu masuk ke dalam kamar mandi. Oh ini enggak, buka celananya, buka celana. Orang tua kan suka gitu, kayak gini aja, ini hal yang mudah ya. Bunda, tolong bukakan Bunda. Nah, bundanya langsung bagaimana? Bukakan. Padahal anak kita harus dikasih kesempatan untuk berpikir. Mencoba, jangan buat anak kita hal-hal yang mudah, karena rizki anak kita hari ini tidak sama dengan kita. Caranya apa Bu? Caranya gini nih Bu. Oh, pasti bisa, coba dulu. Nggak bisa, gitu ya. Kalau ibu-ibu kan gini nih, ya. Buka nih. Ayo mangap. Kan gitu ya,
Makanya kenapa anak kita sekarang mudah sekali patah, mudah sekali menangis, mudah sekali melarikan diri. Karena apa? Orang tua selalu bantu. Apalagi nih Gen Z semua nih. Yang semuanya serba instan. Maunya serba cepat. Ibu kepala sekolah, ini SPP-nya udah mahal. Saya pokoknya nitipin ya, bagaimana keluar dari SD ibu, anaknya soleh-soleha. Terusnya pinter, ya. Terusnya adabnya bagus, ya. Hafalannya banyak. Orang tuanya santai, nggak mungkin Bu. Itu namanya halu. Ya. Berarti harus apa? Tadi belajar. Nggak mungkin kalau cuman segini belajarnya kita ingin anak kita. Kenapa? Anak kita berimitasi dengan teman sebaya. Kita harus pastikan bahwa anak-anak di sini anak-anak yang punya tadi. Bagaimana isi kepalanya baik. Dari mana? Orang tuanya. Gitu ya. Nah, langkahnya kayak gitu, Bu. Sabarnya jangan setipis tisu, ya, pelan-pelan. Nah, ibu di sini, anaknya di sampingnya. Caranya seperti ini, sayang, gitu. Kalau melatih anak kita, Bu, seperti kita mau pergi liburan, Bu. Wajahnya bagaimana, Bu, kalau pergi liburan? Happy. Happy. Suaranya, Bu? Lembut. Terusnya bagaimana gesturnya Bu? Gesturnya tuh enak gitu ya. Coba dong kalau kita mau ngajarin membaca Bu, bagaimana? Ya makanya fitrah belajar anak kita tidak tumbuh subur karena tadi kitanya nggak sabar. Berarti tadi caranya seperti ini sayang, gitu ya. Ada step-stepnya tuh, buka kertas pelindungnya. Kayaknya zaman dulu nggak gitu-gitu banget Bu Kiki. Betul. Karena apa? Beda zamannya. Karena apa? Anak kita, kalau kita dulu berproses Bu. Contoh beli gado-gado Bu, prosesnya bagaimana Bu? Panjang atau lebar nggak? Cari tempatnya dulu. Kata ibu kita, yang satu nggak pakai pare, yang satu cabenya 1, yang satu cabenya 5. Coba bayangin Bu, itu namanya recalling, daya ingat. Ya nggak? Kita jalan dulu, ngobrol, komunikasi. Anak kita sekarang boro-boro. Gojek, GoFood, semuanya apa? Instan. Berarti apa? Ibu tolong bantu bagaimana ketika 20 tahun lagi anak kita menjadi laki-laki yang tangguh. Anak laki-laki ketika istrinya melahirkan. Dia tahu tugas istrinya 3 bulan itu hanya makan, tidur, menyusui. Kayak Nikita Willy. Ya, bukan Nikita Mirzani, maaf ya. Gitu ya Bu ya. Jadi tadi ya berarti setelah dipakai ganti setiap 4-6 jam agar tetap bersih dan nyaman. Jadi step-stepnya dilatih. Nggak bisa yang sabar Bu, karena nanti dia sendirian di sini. Bagaimana dia punya problem solving yang bisa diterima, gitu ya. Bu, anak perempuan saya kelas 3 udah ngomong gini, Umi, aku butuh bicara, Umi. Kelas 3. Umi sambil nangis-nangis, aku insecure, gitu. Kelas 3 SD, Bu. Ya, aduh. Saya bilang antara mau ketawa tapi dia nangis ya. Oh gitu ya Fatia. Kenapa bulu tangan dan bulu kakiku seperti abi, panjang-panjang, kayak monyet, gitu dia bilangnya. Berarti apa Bu? Kita harus mampukan bagaimana dia mencintai dirinya, mencintai tubuhnya. Karena apa? Karena dampaknya ketika dia jatuh, dia nggak berani nih buka kaos kakinya.
Saya 2 jam ngapain, Bu? Cerita tentang apa, Bu? Tentang takdir, cerita tentang konsep diri, cerita tentang bersyukur, ya. Ini nih banyak orang tua, anak kita kakinya lengkap, tangannya lengkap, tapi kemampuannya seperti anak buta. Bu, ada yang namanya Pak Nik, Bu. Pak Nik itu nggak punya tangan, nggak punya kaki, tapi kemampuannya luar biasa. Dia bisa memancing, dia bisa diving, dia bisa climbing wall, dia bisa terjun payung. Ini anak kita suruh nyuci aja katanya sekolahnya, ayo cuci abis ini. Bu, maaf ya, saya menyekolahkan anak saya bukan jadi pembantu gitu. Padahal dia punya tugasnya, gitu ya. Next. 4, ajarkan cara membuang dan menjaga kebersihan. Ya, langkah-langkahnya: lepaskan pelan-pelan, cuci pakai sabun bersih, lipat ujungnya. Itu termasuk apa, Bu? Melatih motorik. Ya, bungkus dengan tisu dan kertas atau plastik, lalu buang tempat sampah, bukan ke toilet. Ya. Cuci tangan dengan sabun setelahnya, ganti celana dalam bila kotor dan cuci dengan bersih. Latih anak kita, karena kesulitannya ketika kita liatin aja, dia tidak akan membaik. Kenapa saya bilang kesulitan anak kita harus sekarang dilatih, dibetulkan, dibantu 100%, karena akan dia mengalami kesulitan sepanjang hidupnya. Karena apa? SMP tidak jauh lebih mudah dibandingkan SD. SD tidak jauh lebih mudah dibandingkan TK. Jadi kalau anak kita punya kesulitan, yuk bantu. Jangan karena kita lulusan S3, S-teler, S-mambo, ya. Jangan pernah, Bu, anak saya tuh di rumah nggak pernah seperti itu. Berarti anak ibu jago kandang. Berarti belum di semua area. Berarti kudu apa? Menghargai guru, Bu. Bu, saya mau kasih tahu ya. Anak saya kan 5 nih, Bu. Banyak ya. Yang 2 ini bonus, Bu, ya. Bonus itu masih SD. Jadi saya konsultan di sekolah itu, Bu, tapi kalau berhubungan dengan guru anak saya menghargai setinggi-tingginya, Bu. Saya konsultan di sekolah itu kalau anak saya punya kesulitan, Assalamualaikum Ibu Siti, izin menyampaikan kesulitan Fatia Zaidan, Bu. Mohon arahannya, Bu. Jadi kalau anak kita kena pukul teman kita nggak boleh ngomong sama anak kita, kalau kamu kena pukul lagi, tonjok lagi, tendang lagi. Nggak boleh ya, Bu. Gitu ya. Berarti apa? Kita harus evaluasi kenapa dari sekian banyak anak kita yang kena pukul, gitu ya. Jadi hubungannya harus baik dengan guru. Untuk apa? Menjaga keikhlasan anak kita. Jangan kebalikannya, Bu, kita orang tua yang tidak dirindukan. Guru anak kita aja ngelihat kita di gerbang, ya ampun, ibu itu lagi. Pura-pura nggak ngelihat gitu. Ya, jangan kayak gitu, Bu. Ya. Bukan di sini katanya ya. Di sini mah orang tuanya baik-baik. Oke, next. Nah, dukungan secara emosional ya. Contoh pijakan. Kalau perut terasa nyeri atau tidak nyaman, bilang ya sama ibu. Nah, ibu dulu juga seperti ini gitu ya. Bu, pijakan itu apa sih? Bu Kiki dari tadi pijakan mulu ya. Pijakan itu bagaimana kita tidak menyuruh tapi anak kita ngeh. Contoh ya, bagaimana caranya kita? Anak kita bisa mematikan lampu tanpa kita nyuruh.
Ada yang punya ide? Bagaimana caranya kita nggak nyuruh tapi anaknya bisa matikan lampu? Oh ya, nih tapi hari itu kok dia nggak matiin lampu? Kita kasih pijakannya bagaimana tuh? Bagaimana membuat anak kita berpikir? Kasih kode. Gitu ya. Ibu batuk, nih ada obat batuk gitu ya. Apa Bu? Kasih tahu aja langsung. Emang ngasih tahu aja langsung bagaimana? Waktunya tidur. Waktunya tidur. Oh. Langsung tidur dianya. Nggak matikan. Kan kita harus gini, Bu. Nah, hari udah siang hari sayang. Kemarin kita sudah bahas tentang hemat energi. Kira-kira ya, yang bisa dihemat di ruangan ini apa ya sayang? Bu Kiki kepanjangan Bu Kiki. Betul. Betul Bu. Supaya apa? Anak kita dilatih berpikir. Anak kita dilatih ngeh dengan instruksi. Ya. Jadi kayaknya semuanya jangan salahkan ya kalau anaknya gangguan konsentrasi ya. Ibunya juga kelihat pintu selalu lihat. Iya nih, aduh ya. Jadi jangan marah nih sama anaknya ya. Saya tadi perhatikan ada yang lihat pintu, buka pintu langsung ngeliat. Oh, berarti gangguan handphone semua ini ya. Gitu ya Bu ya. Jadi kita perlu kasih pijakan untuk bagaimana anak kita ngeh dengan keadaan ya. Makanya kita perlu bicara. Jadi kalau misal anak kita nangis kan kadang biasa diam gitu ya, berisik apalagi nanti ayah datang gitu ya. Oh, sepertinya kamu butuh menangis gitu Bu ya. Nanti kalau kamu sudah selesai menangisnya kita diskusi ya. Kayaknya nggak sabar Bu, gitu ya. Next. Nah, kalau perubahan fisik laki-laki nih Bu, ya tandanya mimpi basah. Nah, kadang ibu-ibu tuh jangan bercanda, ya. Kayak ada saudara saya bercandain anaknya, nanti kalau kamu mimpi itu mimpi ketemu orang hutan gitu, ketawa-tawa, akhirnya apa, anaknya malu gitu ya. Jadi harus dijelaskan bahwa ini normal sayang ya, bukan dosa. Orang tua bisa memberi penjelasan saat mandi junub. Jadi, siapa yang ngomong nih? Ayahnya. Berarti ayah harus hadir dalam pengasuhan. Maka saya selalu bilang, yuk jadi orang tua versi terbaik. Kalau untuk anak laki-laki kita perempuan, ibu terbaik supaya apa? Ketika dia cari jodohnya itu minimal seperti kita. Anak perempuan cari jodohnya seperti ayahnya. Makanya banyak sekali perempuan sekarang butuh validasi selain ayahnya. Karena apa? Karena ayah tidak hadir. Nah, nanti ada suara berat sayang, itu perubahan hormon ya, sering bikin anak malu dan minder ya. Misalnya contohnya bagaimana, sering latihan baca Quran ya kan. Terusnya membaca, berbicara di depan keluarga ya. Terusnya nanti tumbuh kumis, janggut ya, rambut tubuh ya, harus diajari cara merawatnya seperti bulu kemaluan. Jadi gini Bu, ketika bicara alat vital itu ibu dan bapak tidak boleh ya bercanda. Nah, ini namanya penis. Ini namanya vagina. Nah, kasih aturan main, batasan. Kita bicara ini pas sedang bicara pubertas, pelajaran biologi, tapi boleh enggak?
Kamu misalnya ngomong sama teman kamu, hei Pagina, nggak boleh sayang. Karena apa? Itu tidak sopan, tidak pantas. Ngomongnya apa? Pakai mapping, ya, supaya apa? Perilaku anak kita sehat, gitu ya. Terusnya otot berkembang sayang, ya kan? Ibu jelaskan dengan tadi sambil makan bakso, ya. Untuk tahu bagaimana anak kita bisa menerima informasi. Nih misalnya seperti di recalling lagi gitu ya. Next. Nah, step-step yang ayah harus lakukan ya. Mulai dengan penjelasan alami dan tenang ya. Ayah bisa membuka dengan kalimat ringan. Nak, nanti saat kamu tumbuh remaja, tubuhmu akan berubah sayang. Ya, salah satunya kadang kamu bisa mengalami mimpi basah. Itu tandanya bahwa kamu sedang menuju masa balik. Ya, artinya kamu sudah mulai jadi laki-laki dewasa. Jelaskan bahwa mimpi basah itu wajar dan bukan hal yang memalukan. Ya. Saat tidur kadang keluar cairan dari kemaluan, itu namanya manina. Itu bukan salahmu, tapi tanda tubuhmu sehat dan normal. Ya, jadi perlu dijelaskan ketika sudah mens, itu tubuh kamu nanti siap dibuahi. Ya, nanti juga harus ngobrol receh ya, karena banyak sekali anak SD yang hamil, gitu ya. Next. 2, jelaskan arti dan kapan harus mandi junub. Ya, ayah bisa membuka dengan kalimat ringan. Kalau kamu mimpi basah dan keluar cairan itu, kamu harus mandi junub sayang. Ya, sebelum sholat atau menyentuh Quran, gitu ya. Bisa ditambah dengan kalimat ringan. Mandi junub itu cara membersihkan diri dari hadas besar supaya kamu suci lagi di hadapan Allah, gitu ya. Next. Nih langkah-langkah mandi junubnya ya. Role play Bu, bapaknya, pastikan anak kita menangkap apa yang kita sampaikan. Makanya kenapa anak kita kadang nih daya tangkapnya kurang, karena apa? Karena kita tidak pernah melatihnya. Ya, misalnya dia pergi ke rumah nenek. Nah, di sana kamu melakukan apa saja itu namanya daya ingat. Kejadian yang lampau dia bisa menceritakannya, gitu ya. Ini bagian-bagiannya niat dalam hati, cuci kedua tangan 3 kali, cuci kemaluan dan bagian yang terkena najis saat sampai bersih, gitu ya. Nih tahapannya ya. Next. 4, arahkan dengan nilai agama dan rasa tanggung jawab. Ayah bisa membuka dengan kalimat ringan. Setelah balik semua amalmu dicatat oleh malaikat. Jadi hati-hati terhadap tubuhmu dan isi kepalamu. Ayah harus hadir dalam pengasuhan. Karena apa? Kita darurat keayahan ya. Bu, waktu anak saya 6 tahun, kelas 6 Bu, yang mau menuju SMP, saya sudah bicara receh sama anak laki-laki saya. Nah, kenapa harta warisan laki-laki 2 dibanding 1 sayang? Karena apa? Tanggung jawab laki-laki sangat berat. Dia bertanggung jawab sama anak dan istrimu. Yang kedua, Umi Abi sudah tua, itu tanggung jawab kamu. Yang ketiga, ketika adik-adikmu 3 perempuan menikah, dia bercerai, itu tanggung jawab kamu sayang. Berapa banyak laki-laki tidak
bertanggung jawab. Jangan sampai ibu dikutuk sama menantu ibu. Ya, berarti latihannya dari sekarang. Kalau kamu tidak punya banyak uang ketika istrimu melahirkan, berarti kamu harus yang mencuci, memasak. Makanya latihan pekerjaan domestik supaya anak laki-laki kita tidak gengsi. Karena apa? Gaji pembantu sekarang 2 juta sampai 3 juta. 10 tahun lagi berapa gaji pembantu? Jadi kalau ibu tidak melatihnya, kasihan menantu ibu ya. Ya, ayah juga dulu belajar hal ini dari kakek ya. Jadi tidak perlu malu sayang. Ini bagian menjadi laki-laki sejati yang bersih dan bertanggung jawab. Bu, ngomongin seperti ini supaya dia ahli itu berulang-ulang. Ibu, tahu tambal ban gak, Bu? Kenapa tukang tambal ban lebih ahli daripada ibu? Mungkin IQ-nya ibu lebih tinggi. Kenapa? Kenapa, Bu? Sering melakukan pekerjaannya itu saja. Berarti melatih anak kita kalau cuma sekali sebulan, kalau ingat, gak mungkin dia jadi ahli. Tidak mungkin dia terinternalisasi di dalam diri anaknya. Makanya Bu, kalau jangan banyak-banyakin hafalan, tapi perilakunya nol. Dia hanya bagus bicara di sekolah. Dia hanya pakai jilbab di sekolah, tapi ketika di TikTok dia lepas. Dia masih butuh validasi orang lain bahwa, ih rambut kamu bagus sekali sayang. Kenapa ayah tidak hadir dalam pengasuhan? Next. Nah, perubahan emosi kayak kita Bu, mens, kata suami, siap-siap sepertinya Umi mau keluar tanduk, keluar buntut, keluar ekor. Jangan buat masalah sama Umi gitu katanya ya. Makanya Bu, kalau kita butuh apa? Bicara. Siap-siap Umi mau keluar tanduk. Kayak gitu ya. Jadi tadi mudah swing ya, mudah berubah, mudah tersinggung ya. Berarti kita ajak anak kita mengenali dirinya. Anak pubertas gampang meledak-ledak ya, seperti kita tuh kalau lagi dapet ya sampai bingung suami kita gitu ya. Terusnya orang tua bisa menenangkan dengan memberi ruang sejenak ya. Lalu ajak ngobrol saat anak lebih tenang ya. Yang kedua, ingin mandiri tetapi masih butuh arahan ya. Mereka ingin diakui keberadaannya tetapi tetap butuh bimbingan. Makanya orang tua, ibu dan ayah harus bonding. Ngobrol receh 10-15 menit Bu setiap hari. Karena yang namanya proses belajar dari dia bangun tidur sampai tidur kembali. Saya mau tanya nih di sini, ada pagi-pagi yang tidak penuh teriakan? Yang anaknya langsung banyak bangun gini, aduh enak sekali mau langsung mandi terus sholat, ada? Yang nggak perlu, ayo mandi, cepetan makan, bangun. Padahal kalau ibu penuh teriakan, pesan yang sampai di anak kita, belajar jadi tidak menyenangkan. Pergi ke sekolah tidak menyenangkan. Berarti latihannya apa Bu? Latihannya tidur lebih awal. Kasih dong timetable, jadwal yang terlihat, ada tulisannya, ada jamnya, ada gambarnya. Supaya apa? Supaya anak kita tidak tergantung ocehan kita.
Ya, karena apa? Ketika dia di sini sendirian, makanya kenapa dia lelet kayak kura-kura? Karena apa? Kita selalu, ayo cepetan, tangan mandinya, ya. Kita nggak pernah melatih karena apa, Bu? Karena apa? Karena sabun sehari bisa 1 botol habis. Karena ibu bukan melatihnya padahal. Nah, caranya seperti ini sayang, crotnya 2 kali, crot, gini nih. Itu ya Bu, latih anaknya. Pakai apa tadi? Physical prompting, butuh cara. Ya, butuh supaya apa? Ketika dia di sini lagi mabit bersama ayah, dia tidak menyulitkan orang lain. Ya. Terusnya masih butuh validasi perasaan. Anak ingin didengar, ya kan? Contoh nih Bu. Tiba-tiba, Bunda. Apa Bu? Ibu marah bagaimana Bu? Marah nggak? Enggak, kasih tahu aja itu jari tengah. Nah, bukan, bisa Bunda begini. Kan kita harus. Kenapa begitu? Tanya dulu. Tanya dulu. Kenapa begitu? Bu, jangan pernah menghadapi anak kita seperti polisi ke penjahat. Ya, ya. Pertama boleh ibu sok. Masya Allah, aku ustazah. Kenapa anakku gitu ya? Tunggu ya. Ibu mau minum dulu nih. Ibu minum dulu nih Bu. Ya, kalau perlu kalau ibu solehah, sholat dulu. Habis sholat baru, nah kita butuh bicara sayang. Iya betul. Caranya seperti ini Bu. Nah tadi lihat di mana sayang. Gitu ya Bu. Jangan Masya Allah kamu sudah sekolah di sekolah yang mahal. SPP-nya 1,5. Ya Allah kelakuannya seperti ini. Gak penting bener. Apa? Oh kepala sekolah enggak kan kayak biasanya kan ibu-ibu begitu ngomongnya ya. Ya berarti harus apa? Tadi pelan-pelan lihat di mana saya supaya apa? Dia tidak mengulangi perbuatan itu. Ingat ya Bu, perilaku jelek anak kita bukan karena diagnosa. Karena apa? Pemakluman. Pembiaran. Ya sudahlah nanti dia bisa sendiri, nggak ada tuh Bu. Ya kayak misalnya terlambat bicara kata mertua kita udah nggak usah ketumbuh kembang mahal, ya pakai aja kerok aja pakai cincin emas lidahnya nanti besok bicara, nggak ada ya, itu udah zaman kuda gigit besi ya gitu ya.